Oke, sudah bisa direcord ya. Assalamualaikum aja ya, Kak, di orang Loyola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas Firman. Kita sudah banyak ngobrol tadi, sudah banyak saya menjelaskan inti-inti yang akan dibahas sekarang. Nah, kita ingin tahu dong dari Mas Firman kira-kira perkenalan dulu nih singkatnya gitu ya. Ada banyak nge-DM direct message orang siber nih sebelum kita lanjut ke materi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ada yang bertanya, Mas Dendi atau Min, dia orang siber itu, dia suara itu apa gitu. Mungkin itu dulu Mas dijelaskan gitu ya. Silakan, monggo Mas Firman. Saya mulai ya Mas. Silakan, monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan ramaikan juga kolom chat yang mau bertanya, monggo ya. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, semangat sekali ini. Malam minggu berani ya tinggalin gebetannya ya sampai ke sini ya gara-gara Mas Dendi ini. Wah, tidak, gara-gara Mas Firman ini. Udah Mas Firman, Supriyandoko semua join, semua login pasti. Mudah-mudahan gak Menyerap dimarahin sama ilmunya. gebetannya ya. Ya. Baik. Izinkan saya ucapkan terima kasih. Jadi yang pertama saya kayak ketiban bulan gitu ya. Terima kasih Mas Zendi, saya dapat kesempatan ini. Ini gara-gara Mas Zendi saya bisa kenalan sama teman-teman di Papua, sama teman-teman di Kalimantan, di Serang, Raka, dari Jatim, wah semuanya Lampung. Terima kasih nih Mas Zendi, mudah-mudahan berkah ya buat kita semuanya. Perkenalan kalau perkenalan saya boleh share screen nggak Mas? Boleh banget tentunya, boleh banget. Silakan, monggo. Oke, saya share screen yang ininya aku ikut. Sebentar. Ini, oke, dapat ya? Dapat Mas, aman. Oke, dapat ya, sip. Saya balik ke tengah. Ya, teman-teman semua, nama saya Firman. Itu email saya, teman-teman, sekiranya mau beremail-emailan. Apa itu Widya Suara? Tadi Mas Zendi dan teman-teman tanya ya. Widya Suara itu kalau di SD, SMP, SMA itu guru ya, karate guru. Di kuliahan, di kampus, dosen. Kalau di tempat kami namanya Widya Suara. Jadi pengajar tapi untuk level pegawai. Siswa saya semuanya pegawai yang di apa istilahnya ya? Kalau kami menyebutnya ASN ya, aparatur sipil negara ya. Kalau teman-teman mungkin kenalnya PNS gitu ya. PNS. Semua pegawai negeri itu bisa masuk kelas saya, kemudian baik di TNI dan di polisi juga boleh masuk kelas saya. Anak kuliahan, kelas saya bukan untuk anak kuliahan, tapi di kelasnya Mas Zendi, saya berkesempatan nih ketemu sama teman-teman kuliahan, teman-teman komunitas, para praktisi, para senior ini yang wajahnya off cam ini, jangan-jangan banyak saya ini, banyak senior saya ini. Mohon izin, siswa mau belajar nih. Kira-kira ya. Nah, kemudian kalau Firman itu carinya di sini, Mas. Kalau tempatnya Mas Zendi biasanya Mas Zendi itu pakainya ini biasanya. Hansli, Mas Zendi kan mainnya ini ya. Osin. Kalau Mas Zendi mainnya Hansli, teman-teman juga bisa pakai Hansli, cari aja Firman, nama saya Firman, nanti dapat di sini, gitu ya. Kemudian kalau pakai googling nama saya ini, kalau pakai googling, ini dia nih. Saya rajin menulis, teman-teman. Di Google Scholar ada ini buku saya, di fotonya Mas Zendi yang keren ini. Kemudian ya alhamdulillah saya rajin nulis, ada Twitter saya, ada Facebook, macam-macam ya, gitu kira-kira ya. Kemudian apa lagi?
Instagram. Karena ini saya di kantor, saya harus menghidupkan VPN, nggak usah lah ya. Masuk sini aja, cari aja Firman Supriandjoko, Instagram nanti dapat. Kita kira-kira kalau yang lebih detail mainannya Mas Zendi, Mas Zendi jurusnya boleh dikeluarin sini nggak Mas Zendi? Boleh ya? Ini jurusnya Mas Zendi teman-teman. Kalau nyari teman, nyari nama Mas Zendi senang beginian. Saya speechless Mas. Ini awal-awal udah dikasih daging gini nih. Udah dikasih daging cyber security-nya. Yang biasanya ini dibahas terkhusus nih. Kita diajarin langsung nih cyber security sejauh mana. Ini buat kenalan aja. Jadi kalau saya alhamdulillah kalau di kelas itu jarang pakai slide. Jadi saya senangnya live gini aja. Datanya data live, jadi bisa langsung hari ini. Nah ini aktivitas saya di dunia maya, teman-teman bisa ngeliat lah gitu ya. Jadi tak kenal maka tak sayang, gitu. Mudah-mudahan sudah kenal. Kemudian balik lagi ke sini, apa itu Widya Suara? Nah, Widya Suara tuh ini, kalau di kami induknya itu ke LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ini Widya Suara tuh pengajar, sama seperti Mas Zendi dan para guru. Kita punya 7 prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama itu kalau orang dewasa itu karena dia kepingin belajar, maka kelasnya harus santai, tidak kaku. Jadi kelas harus santai, kemudian dia harus feel dulu, baru dia perlu belajar. Kalau saya tanya ke anak saya yang SMP, yang SMA, ya itu matematika abstrak buat apa ya? Ya, bilang gitu. Wah, di anak-anak SMA tuh nggak ngerti matematika abstrak buat apa di hari ini gitu ya. Tapi kalau di kelas saya, matematika abstrak tahu buat ini, seperti itu. OSIN buat apa? OSIN buat ini. Jadi tertarget gitu ya. Jadi orang-orang dewasa dia perlu dulu baru belajar. Nah, saya kira juga teman-teman di komunitas merasa perlu dulu apa pentingnya cyber security, pasti kepengen belajar. Cari di YouTube, ikut kelas, tanya-tanya, ngobrol, seperti itu. Nah, lagi ini prinsip nomor 3, kalau orang dewasa itu belajarnya harus berpraktek, learning by doing. Nggak boleh ngawang-ngawang. Jadi kalau mau cari pakai aplikasi Hatchly misalnya, apa itu Hatchly gitu ya, bisa nyari artis-artis nggak yang aneh-aneh, bisa nyari jualan narkoba nggak di surface web. Kira-kira nanti dari surface web itu dengan Hatchly bisa dapat ke dark web nggak? Kayak gitu-gitu. Nah, yang barang-barang itu bisa dengan mudah pakai Hatchly. Saya bukan agennya Hatchly dan bukan dibayar, apalagi dibayar sama Mas Zendi, enggak. Hatchly itu free, silakan teman-teman pakai untuk OSIN. Silakan. Nah, ciri khas orang dewasa belajarnya harus learn by doing. Yang keempat orang dewasa itu kalau belajar harus problem solving. Nggak boleh dia belajar ngawang-ngawang. Buat apa ini, buat apa enggak. Kalau di kelas kami harus ada problem yang harus diselesaikan dengan damai. Mau damai sendirian atau damai tim, mau kerja tim gitu ya. Gimana caranya menghindari malware? Sekarang malware sudah pakai AI. Gimana caranya Blue Team harus pakai AI juga? Boleh juga kayak gitu. Nah, kita kira-kira ya. Kemudian, orang dewasa itu otaknya tidak kosong. Orang dewasa itu banyak pengalaman. Nah, pengalamannya Mas Zendi, pengalamannya Mas Hambali, pengalamannya siapa lagi nih? Mas Ritonga, pengalamannya Mas Arya, Mas Disno, Salam Sudisno, itu kalau bisa dikolaborasi. Jadi teknik untuk belajar orang dewasa harus kolaborasi. Kalau penyerangnya, maafkan ya, kalau di Red Team, kalau misalnya Indonesia diserang, itu dengan cara grup, dengan cara tim. Kalau menyerangnya sendiri-sendiri jelas kalah. Maka menyerangnya juga harus berkawan, harus cari tim. Itu kira-kira ya. Nah,
Apalagi yang nomor 6, ini kelas kami. Kelas orang dewasa itu belajarnya harus informal. Jadi kalau di kelas saya boleh itu duduk di bawah, kalau istilah Sunda cenah ngampar ya, ngampar. Belajar santai juga boleh di kelas kami. Yang penting ilmunya masuk, yang penting gambar-gambar yang di flip chart saya bisa dipahami, senang mereka berdiskusi boleh. Santai. Ini yang keenam. Yang ketujuh, orang dewasa tuh senang penyetaraan. Dia nggak mau dibully, nggak mau dikecilkan. Lo kan masih golongan 2, saya kan golongan 3, lo kan baru Bintara, saya kan baru Perwira. Di kelas saya nggak ada seperti itu. Jadi kalau masuk kelas saya, semua pangkat harus dicopot. Semua pangkat harus dicopot, semuanya boleh manggil Mas, Mbak, Abang, Kakak, terserah. Yang penting pada saat praktek semuanya ngariung. Mas Endi, ini jadi 7 pilar untuk pembelajaran orang dewasa, dan ini foto ini pengalaman kami mengajar di dulu namanya Bakor Kamla, sekarang namanya Bakamla, Badan Keamanan Laut ya, itu kira-kira. Nah, yang last but not least, saya senang dengan Kang Ebet Kadarusman. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama Kang Ebet. Kang Ebet ini artis orang Sunda asli. Jadi ceritanya Kang Ebet itu senang begini, memang baik menjadi orang penting, akan tetapi jauh lebih penting untuk selalu menjadi orang baik. Nah, Kang Ebet mudah-mudahan aman damai di surga sana. Itu kira-kira, Kang. Ini saya lanjut atau saya serahkan lagi ke Kang Sandy? Mangga. Amin. Mantap banget Pak. Aduh, daging banget ini, gak nyangka-nyangka teman-teman langsung dikasih perkenalan yang gak kayak biasanya di webinar-webinar yang biasanya cuma jelasin nama, terus dari mana asalnya, CV atau apa. Tapi ini langsung menjelaskan to the point. Dan tadi, bahas OSIN teman-teman juga banyak yang tertarik Pak. Silakan bisa dilanjut aja Pak. Teman-teman udah pada gak sabar nih untuk lanjutkan ke Lanjut ya. materinya. Baik, karena temanya game changer. Nah, karena saya akan cerita tentang pengalaman saya. Biasanya kan kalau orang yang punya pengalaman tuh ada joke gini, apa sih bedanya orang tua sama orang muda? Orang tua punya pengalaman, orang muda punya harapan. Nah, gitu. Jadi karena saya nggak mau dibilang orang tua, makanya tadi sama Mas Sandy panggil saya Mas atau panggil saya Abang, jangan panggil saya Pak gitu ya. Karena saya mau cerita pengalaman, tapi sekaligus harapan. Saya punya tiga jurus untuk the game changer. Nah, jurus yang pertama saya mainkan ya. Oh ya, teman-teman semuanya, saya malam ini tidak ngomong politik ya. Saya murni 100% edukasi. Saya disclaimer dulu ya. Saya dari sisi edukasi. Mudah-mudahan jangan dipelintir-pelintir omongan. Gitu kira-kira ya. Baik. Kemudian tentang game changer. Nah, ini dia. Ini ya. Saya pakai ini boleh nggak? Oh, harus masuk itu. Oke. Harus masukkan. Oke, baik. Tentang yang mana tuh hilang tuh. Oke. Cerita yang pertama nih tentang game changer di Indonesia nih. Saya mau cerita tentang persandian. Kalau teman-teman tanya apa itu persandian, di sini ada nggak? Nah, ini dia. Kelihatan ya. Kalau saya nyalain ini, mudah-mudahan terdengar suaranya. Kita start sebentar ya, teman-teman. Terdengar suaranya? Teman-teman suaranya terdengar? Belum terdengar Pak. Belum ya, ulang-ulang. Mungkin bisa diulang share screen Pak. Di bagian kiri bawah ada share sound-nya. Mungkin bisa dimatikan share screen-nya, kemudian share ulang. Di bagian bawahnya ada share sound gitu. Bisa centang dulu Pak. Oke. Contekannya kelihatan.
Ya. Ya, gitu. Tapi apa yang saya dengar sebetulnya Sandi ini punya sejarah panjang di Yogyakarta pada waktu perjuangannya. Sehingga ada tempat di Kulon Progo juga ada, di kota juga ada, ya. Persandian itu yang dipimpin Dr. Kertapati ya. Di dalam upaya untuk tetap kemerdekaan itu bisa terjaga, sehingga bisa juga disiarkan masalah kemerdekaan itu sendiri. Akhirnya juga ada pemerintahan darurat yang ada di Sumatera Barat, sampai berita itu ada di India, sehingga pada waktu itu bisa masuk ke PBB dan sebagainya. Semua itu adalah upaya yang dilakukan Dr. Kertapati dalam upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara. Oke, terdengar ya suaranya tadi ya, teman-teman ya? Terdengar Pak. Dengar ya, oke. Terima kasih Sultan. Ini Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau cerita, teman-teman, beliau cerita bahwa di Jogja itu memang waktu pergeseran pemerintahan tahun 48 itu semuanya bergeser, sehingga ada dulu pemerintah di pemerintahan darurat Republik Indonesia di mana ya? Ada yang tahu mungkin? Ini dia. Ini dia. Di sini ada PDRI, ada di daerah Sumatera Barat. Jadi kenapa geser gini? Karena Jogja dihabisi waktu itu kan ya. Maka di Kulon Progo sekarang diabadikan menjadi apa namanya? Menjadi, kalau museumnya ada di Jogja, tapi ini situsnya, situs persandian ada di Kulon Progo. Di situ ada dulu Pak TB Simatupang kasih perintah. Waktu itu Jogja digempur habis. Saya cerita sedikit ya. Waktu itu Jogja digempur habis dan dia harus cerita bahwa Indonesia masih ada. Gimana caranya coba? Gimana caranya kalau ngomong hari ini bisa pakai WhatsApp ya. Indonesia masih ada foto-foto gitu, selfie-selfie. Tapi zaman dulu gimana ceritanya? Nah, zaman dulu kita menggunakan radio. Radio itu beranting, teman-teman. Radio itu beranting. Dari Jogja sini, teman-teman, radio ini beranting pakai frekuensi radio, kemudian sampai ke sini. Di sini PDRI-nya di sini ada radio Bidara Alam. Terus, nah ini dia ceritanya nih. Nah, pada saat itu RRI-nya masih hidup, kemudian masuk ke Gayo di daerah Aceh, kemudian bilang bahwa Indonesia masih ada, nah, seperti itu. Kemudian larinya kemana nih? Larinya di sini mana ya? Ini dia. Nah, ini arsipnya, kita mengakses arsip. Kalau di websitenya sudah nggak ada, tapi di arsipnya masih ada. Nah, ini dia nih, bahwa memang ada peristiwa yang kita sebut dengan Indonesia masih ada. Nah, radio-radionya bisa dicari di googling. Ini dia. Ini kalau Surau Bulian itu tempat jari-jarian, tapi ini dulu adalah tempat bekas stasiun radio, kelihatan ya. Nah ini dulu nih stasiun radio punyanya Angkatan Udara. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, informasi dari Jogja, dari Kulon Progo tepatnya harus turun gunung, menoreh itu. Kalau ada yang belum pernah, mungkin bisa main-main ke Museum Jogja. Nanti kita sekitar bulan April Mas Hendy, biasanya dari Siber dan Sandi suka bikin napak tilas. Itu dari Kulon Progo turun ke Jogja, dari Jogja siar radio sampai ke sini, kemudian sampai ke Gayo, dan sampai ke India,
terus beranting sampai ke PBB. Nah, pertanyaannya hari itu karena diserang oleh Belanda, hari itu pertanyaannya kalau Mas Zendi ada mungkin bisa kasih polling tuh. Kira-kira kita ini mau merdeka nggak ya? Nah, gitu. Kira-kira anak muda kita mau merdeka ya? Kalau cuma mau pengen aja, nggak ada komitmennya, nggak jadi. Nah, hari itu anak-anak muda zaman itu komitmennya tinggi, bisa dibayangkan. Kalau di sini Pak TB Simatupang kasih perintah, Indonesia masih ada, tahu-tahu anak buahnya protes, bos saya lapar nih, saya mau makan dulu. Kasih 1000 macam alasan gitu ya. Aduh kaki saya sakit, aduh sepeda saya rusak. Bayangkan berita Sandi itu, berita Indonesia masih ada itu nggak bakal sampai ke Jogja. Katakanlah sampai ke Jogja, terus beranting ke orang Jogja. Orang Jogja disuruh kirim radio ke sini sampai ke Bukit Tinggi, ada perintah tolong teruskan ini ke Kolombo, kalau nggak nyampe lewat Gayo juga boleh kan gitu perintahnya. Coba bayangin kalau orang di Bukit Tinggi ini bilang, aduh saya mau makan dulu, rendangnya masih hangat ini gitu. Bayangkan kalau nggak ada komitmen udah hancur. Hari ini mungkin kita terpecah-pecah nih. Indonesia bagian sini mungkin punya Belanda, Indonesia bagian sini mungkin punya Inggris, Indonesia bagian sini mungkin punya Filipina, Indonesia bagian sini mungkin punya Australia. Kebayang nggak teman-teman? Kalau negara segede ini dari KM1 sini sampai ke Arafura ini luas banget teman-teman. Jadi bersyukur banget gitu. Nah, kalau ini kepecah-pecah, udah. Tapi sayangnya alhamdulillah pemuda-pemuda zaman dulu yang sekarang sudah jadi kakek nenek yang kita itu bersemangat, dia punya komitmen, sehingga suaranya radio ini sampai ke Kolombo dan sampai ke UN. Di UN ada istilah Indonesia masih ada. Nah, di Ketok Palu hidup. Itu kira-kira ya. Kemudian kalau pertanyaannya Mas Zendi, Mas Firman, kalau komunikasi zaman dulu itu ada yang ganggu nggak? Oh, kita lihat, apakah tahun-tahun itu ada yang ganggu? Ternyata ada, Mas. Orang-orang, agen-agen luar, terutama teman-temannya para penjajah, itu pasti punya urusan sama Indonesia. Nah, jangan merdeka dong, orang saya mau jadi tuan tanah di Sumatera. Orang Inggris pengen mau ambil Kalimantan kan nanggung ya. Kalimantan sisi utara sudah ada Sabah dan Sarawak, nanggung ya, Pontianak diambil juga dong. Itu agen-agen bermain. Gimana caranya agen bermain? Kalau dari people ya, karena kita orang siber, ada people, PPT, people, process, and technology. Dari people mungkin aja ada orang Sandi yang dibayar. Tapi alhamdulillah orang Sandi zaman dulu, pemuda-pemuda kita komitmen, nggak ada duit-duitan, nggak ada bayar-bayaran. Yang penting Indonesia merdeka. Gitu. Terus dari sisi teknologi ada nggak di jamming? Oh ada, namanya radio jamming. Karena dulu komunikasi radio ini kalau tembak langsung ke mana namanya kalau radio kan bisa panjang ya, tergantung kuatnya ya. Itu kalau di jamming ya habis. Oleh karena itu strategi para pimpinan zaman dulu itu pakai jarak pendek. Kalau di jamming aja, toh kalau frekuensi untuk jarak pendek, kilometernya pendek, bisa juga dikalahkan pakai power yang gede gitu kira-kira ya. Kalau untuk jamming radio paling gampang, apalagi jaraknya jauh, di jamming aja seperti itu. Frekuensinya samain, watt-nya, listriknya gedein, itu pasti kena jamming. Tapi alhamdulillah takdir Tuhan itu lolos. Baik dari sisi people-nya lolos, baik dari sisi teknologinya lolos. Alhamdulillah. Nah, karena ini kisah sukses, maka izinkan kami menyebut bahwa the game changer nomor 1 adalah Indonesia masih ada, gitu Mas Hendy. Jadi ini perubahan. Di sini yang bermain faktor people jelas, pemuda-pemuda dahsyat zaman dulu
bermain. Kemudian proses, semua prosedur, semua kalau kami menyebutnya NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pokoknya orang-orangnya ikut taat deh, taat aturan lah, taat perintah, siap-siap gitu ya pokoknya. Tahan banting, kayak gitu, lapor, jalan terus, loyal orangnya. Itu dari sisi proses. Dari sisi teknologi, dulu menggunakan radio titik tweet, radio Morse, itu ada yang jam, ada pembunuhan tetap ada, tapi inilah terus-terusan masih ada. Gitu Mas. Saya lanjut ke changer nomor 2, apa Mas Zendi mau potong dulu? Monggo. Boleh dilanjut dulu Pak, nanti Lanjut. kita bahas lagi di akhir. Kayaknya udah lagi asik-asiknya saya ini memperhatikan. Oke. Game changer nomor 1, mungkin saya ulas sedikit ya Pak, Indonesia masih ada. Ringkas dari tadi yang disampaikan ya. Ternyata ya gak cuman perjuangan itu gak cuma secara fisik ya Pak, tapi secara pemikiran, secara sinyal juga ada. Nah, siber atau tadi Bapak sebut itu sandi ya Pak, itu salah satu cara juga dan hal yang berperan menjadikan Indonesia itu bertahan dari kemerdekaan ya Pak. Gitu. Nah, ini sudah ketemu nih clue pertama, Indonesia masih ada game changer yang pertama. Saya nggak sabar untuk lanjutkan ke game changer kedua. Monggo Pak, monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Indi. Nah, kalau teman-teman tadi menyebut saya Sandi, Sandi itu bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Encryption, itu kriptografi, itu dia. Kalau teman-teman nanti belajar kriptografi, monggo. Jadi dulu saya masuk Akademi Sandi itu hari pertama wajib hafal abjad Mas Zendi. Jadi A itu 1, B itu 2, R itu 18, Z itu 26. Jadi kalau Dendi apa? Dendi itu 04, 05, 14, 04, 09. Itu namanya Dendi. Nah itu harus di luar kepala. Kalau nggak di luar kepala, wah bisa dikaplokin sama senior itu. Itu kira-kira. Jadi karena menghafal itu harga mati ya. Perjuangan kita di dunia siber juga harus hafal di luar kepala. Itu kira-kira Mas. Saya sambung ya Mas ya. Baik. Teman-teman yang baru datang, terima kasih atas kesempatan kehadiran. Saya baru masuk the game changer nomor 1. Sekiranya boleh tulis di kolom chat dari kota mana saja nih teman-teman, biar saya bersemangat untuk menyapanya. Dari Jateng, dari Aceh, Cirebon, terima kasih. Depok, wah mantap, Depok tetangga saya. Bogor, kota hujan ya. Kuningan, Jabar, Semarang, cakep. Tangerang, Purwakarta, Medan, wah keren-keren. Lombok Utara, dahsyat Lombok Utara. Jakarta Timur, Palangkaraya, Jaksel, Madiun, Luwu Utara, Garut, wah keren banget. Aduh, banyak banget ya, keren-keren. Baik, terima kasih. Saya kalau ketemu sama teman-teman Indonesia nih, wah, apalagi di udara nih, saya biarkanlah ya Mas Hendy, saya menyerocos lagi ya. Baik teman-teman, izinkan saya lanjut lagi. Nah, yang kedua, ini pengalaman saya bekerja di luar negeri. Jadi tahun 94, saya lulus Akademi Sandi tahun 91, kemudian karena saya pegawai negeri, itu sekolah ikatan dinas Pak, 3 tahun. Kemudian 92 saya jadi pegawai negeri, 94 saya diminta mutasi bukan mutasi ya, penempatan ke Deplu, kalau sekarang namanya Kementerian Luar Negeri. Nah, takdir Tuhan, tahun 94 itu internet masuk ke Deplu, ke Kemlu. Lewat ISP-nya waktu itu BPPT yang di mana namanya di Tamrin. Kalau kantornya Deplu kan ada di mana tuh? Kok saya lupa, sudah lama ke sana. Ini dari Deplu sana, daerah Monas kanan deh. Nah, vendornya waktu itu dari IBM Sistelindo. Teman-teman Sistelindo, kalau yang datang, selamat datang, salam jumpa, saya kangen-kangenan. Nah, hari itu internet masuk, oh ya, sebelumnya saya cerita teman-teman, sebelum internet masuk, komunikasi ke luar negeri pakai apa Pak Firman? Nah, kami ada yang namanya mesin telex. Saya tulis di sini, mesin telex. Baik.
Teman-teman kelihatan gambarnya ya? Baik, ini adalah mesin telex. Ini dia, ini adalah mesin telex. Jadi karena dari Jakarta mau komunikasi ke luar negerinya itu ada di Asia, ada di Eropa, ada di Afrika, gitu ya, ada di Amerika, ada di Australia. Itu dulu komunikasinya pakai telex. Ini namanya telex. Jadi teman-teman kalau yang belum lihat atau baru lihat, ini namanya mesin telex. Kalau yang sudah kenal, saya pastikan umurnya mirip-mirip lah sama Mas Hendy, gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi mesin telex ini dipakai Mas Hendy dan teman-teman semuanya. Kalau ada berita informasi dari Jakarta, katakanlah mau dikirim ke wilayah Eropa, maka pintunya kami menyebutnya major station. Jadi wilayah Eropa itu masuknya dari Wina. Jadi bayangkan teman-teman kalau dari Jakarta kirim beritanya, katakan 3 lembar aja. 3 lembar kalau A4 itu kebayangkan hurufnya berapa huruf? Katakanlah mungkin ada 100 atau 120, maka itu harus diketik nih. Harus diketik ulang beritanya, kemudian muncul ini di stroke-nya, ini namanya stroke. Dia kertas. Nah, nanti lubangnya ada 5, mirip kalau di ITU, di standarnya ITU, International Telecommunication Union, itu CCITT nomor 2. Saya cari di sini, CCITT nomor 2. Image-nya kayak gimana? Nah, ini dia nih. Dari International Telecommunication Union. Nah, ini dia nih. Kode-kodenya seperti ini. 5 ini kelihatan ya. Nah, ini masuk di pita. Masuk di pitanya sini. Nah, bayangkan Mas Hendy dan teman-teman. Hanya 3 lembar saja. Panjang pitanya itu kurang lebih bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter. Dan itu kalau mau dikirim ke Eropa, dalam hal ini lewat major station Wina, maka ditempellah di telexnya, telex khusus ke Wina, dimasukkan di sini, terus dia baca. Bunyinya kayak gitu. Nah, bayangkan kalau ngirim 3 lembar aja, itu mungkin bisa 10 menit, bisa 15 menit. Kalau pitanya kesenggol kaki, kejepit, macet itu. Hurufnya nggak kebaca, error. Harus diulang lagi. Nah, itu kalau satu negara yang dikirimin dari Jakarta ke Wina. Bayangkan kalau perintahnya all perwakilan. Semua kedutaan besar dikirimin. Nah, bayangin tuh. Itu 3 lembar bisa dikerjakan dalam waktu dari jam 8 malam mungkin hampir subuh kayaknya baru selesai. Nah, the game changer-nya di mana? Game changer-nya pada tahun 94 internet masuk, kami ubah pakai FTP. Teman-teman pasti udah tahu ya. FTP, file apa? File transfer protokol. Nah, kalau teman-teman lihat ini, Pak, kok pakai FTP aja bisa merubah dunia? Ya, dengan satu aplikasi FTP yang tadinya bisa 3 jam, 5 jam, itu hanya satu milisecond aja semuanya terkirim. Bayangkan menghemat waktu, menghemat uang, menghemat tenaga, dan resikonya, ini ada namanya resiko bisnis ya, game changer untuk people-nya. Ada kekhawatiran teman-teman di Kemlu, kalau FTP dimasukin di kantor, dipakai, maka kami ini orang-orang radio kemana? Wah, nanti dipecat. Itu pada demo tuh, Mas Hendy. Bayangin aja orang-orang radio pada demo. Nah, disitulah ada persuasif, peran pimpinan sangat penting. Dikasih tahu ini adalah perubahan zaman yang tidak mungkin dielakkan. Jadi perubahan radio ke FTP itu hanya momen aja, momen langkah gitu. Nah, gitu kira-kira. Sama halnya hari ini muncul artificial intelligence. Kalau dulu bikin malware, kita bisa pakai step 1, step 2, step 3. Hari ini cukup pakai artificial intelligence, menyerang kemana? Model gimana? Mau dikasih taruh kemana? Kapan nyerangnya? Itu AI yang ngatur bisa. Bayangkan kalau semacam satu orang Mas Hendy menyerang pakai AI, di belakangnya ada berapa orang? Bayangkan tuh dahsyatnya serangan. Hanya dari
seorang Mas Zendi dan Mas Dendi dan timnya. Belum lagi kalau dari teman-teman APT misalnya dari Rusia, dari daerah Cina gitu yang menyerang, kan seru banget tuh. Nah, memang kita harus berubah. Itulah yang disebut dengan game changer kedua. Nah, lanjutnya apa lagi? Lanjutnya setelah itu kami belajar dengan teman-teman vendor apa namanya ISP-nya namanya Sistelindo Mitra Lintas. Punya siapa nih? Ternyata dia punya Telkom. Punya Telkom. Ini tahun 94 internet masuk di Kemlu. Tahun 95 PT Telkom IPO. Apa tuh IPO ya? Mas ini ya. Saham terbuka. Berubah menjadi TBK. Nah, karena kami akrab dengan teman-teman Telkom, kami akrab dengan teman-teman Sistelindo, kami akrab dengan teman-teman IBM, maka proses IPO-nya itu dibocorin ke kita nih. Kalau sekarang mungkin nggak boleh ya, tapi waktu itu hampir semua teman-teman di Deplu, zaman-zaman itu beli sahamnya Telkom. Ada yang dipegang sampai hari ini, seperti saya punya, sampai hari ini saya pegang. Itu kira-kira. Nah, cerita transformasi digital itu, alhamdulillah saya tuliskan di buku saya yang Mas Dendi sekalian pamer ya. Boleh banget Mas. Monggo. Ini buku saya yang saya jual di Google Play tentang transformasi digital. Di sini ngomongin apa? Di sini ngomongin mindset pimpinan. Memang kalau pindah era, pindah zaman, apalagi dari zaman radio yang tadi pindah ke FTP, itu kalau nggak ada peranan pimpinan, kayaknya hampir mustahil deh. Jadi mindset pimpinan itu dahsyat banget. Kalau saya di kelas nih, kalau pimpinan sudah bilang oke, pakai titik gini, kalau pimpinan sudah bilang oke, itu anak buahnya pasti oke. Jadi kalau pimpinan bilang jalan, nah kita jalan. Kalau pimpinan bilang berlari, ya kita berlari ya, gitu kira-kira. Nah, alhamdulillah di Deplu waktu itu pimpinan kami bilang jalan terus berlari. Nah, itu. Jadi mulai hari itu kami disupport oleh orang nomor 2 dari Pak Menteri, ada Pak Sekjen namanya, Pak Sekjen bikin kami banget. Nah, setelah itu kami diminta bikin ini Mas Dendi dan teman-teman, diminta bikin website. Bikin website itu Desember 95, launchingnya Desember 95. Nah, ini dia arsipnya. Kalau saya cari kan nggak ada, makanya saya lihat di arsipnya aja. Nah, ini dia nih. Ini arsipnya nih. Teman-teman kelihatan ya? Ini dia 5 Desember 95. Ini saya bikinnya, kami dan teman-teman bikinnya pakai HTML, Mas. Karena dulu belum ada editor, jadi ngetik aja pakai Notepad. Ya, Notepad ya kalau gitu ya. Tahun 97 ya tadi, Pak? 95. Oh, 95. 95 ini pakai Netscape Navigator. Nih gambarnya putaran kapal, kemudi kapal besar. Nah, ini teman-teman, ini pakai hyperlink biasa. Nah, kerennya lagi. Ini karena dulu kami belum belajar keamanan, kami dulu belum belajar security, hanya dalam waktu detik saja tahu-tahu sudah dihack. Ini dia hacknya nih. Come on, ini dia, ini hacknya nih. Jadi di hacknya kalau tertulis di sini 10 Februari 97. Tapi seingat saya bukan 97 karena peristiwa ini sebelum saya dinas pertama kali ke Eropa. Kita cari ya. Seingat saya bukan itu. Seingat saya adalah hari ketiga hari raya. Jadi apa? 3 Syawal. 3 Syawal 96 itu jatuh di sini. Nih dia nih. Februari 96 itu 1, 2. Nah, hari itu kejadiannya di 3 Syawal. Jadi bisa bayangkan Mas Dendi, kami baru senangnya punya website, tahu-tahu di 3 Syawal itu memang ciri khas ya. Ciri khas penyerang adalah menyerang
Di saat-saat kita santai gitu ya. Di saat-saat saya berlibur Idul Fitri, tahu-tahu diserang. Terus juga momen-momen kemarin tuh yang beberapa website itu diserang pada saat libur panjang. Kejadian bank apa yang terakhir tuh, apa Mas Dendi? Bank Syariah Indonesia itu liburnya juga pada saat diserang juga pada saat liburan. Jadi kalau libur panjang, memang saran saya sih ada orang yang tiket lah, saya kira gitu ya, serahkan ke sistem lah kira-kira gitu. Nah itu, jadi ini koreksi kalau boleh saya koreksi. Ini yang nyerang ini 10 Februari 96. Nah kalau dari apa namanya, dari karena info ini sudah beredar, itu banyak yang, nah ini dia nih, kelihatan ya, ini dia nih, bukan 30 Juni 97, tapi tadi itu Februari 96, dan yang nyerang bukan urban chaos, tapi yang nyerang adalah toksin. Jadi kalau boleh diluruskanlah sejarahnya, itu kira-kira. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah hari itu kami menjadi berubah mindsetnya dan minta Pak Bos tanya, Firman dan teman-teman apa yang kami bisa bantu. Pimpinan waktu itu ngomong itu. Akhirnya kami diajarin firewall, kami belajar firewall. Mesinnya dikasih langsung, pakai menggunakan IBM iX. Jadi ini mesin yang kami dapat langsung pakai IBM iX Unix version, pakai bahasa C, dan kami harus belajar di situ. Waduh, ngos-ngosan, hari itu ngos-ngosan. Tapi mau gimana ya? Kita ikhtiar aja, kita kerja aja, asalkan dapat berubah dari yang kurang baik menjadi baik gitu kira-kira ya. Nah, takdir Tuhannya kami dapat ini Mas Zendi, dapat penghargaan. Ucapan terima kasih lah Pak Bos. Akhirnya kami disuruh jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, kan nggak ada makan siang yang gratis ya. Akhirnya kami disuruh jalan-jalan ke Schengen countries, kami home base di Austria, di Wina, untuk ngajarin apa teman-teman? Untuk ngajarin TCP/IP. Jadi 9 negara ini waktu itu masih pakai novel, ada yang pakai NT segala macam. Belum, karena TCP/IP belum dikenal, maka kami harus ngajarin TCP/IP. Kenapa harus TCP/IP? Ya memang harus ngobrolnya di situ gitu, supaya mesin kita bisa ngobrol dengan TCP/IP. Itu terus apa yang lagi yang berubah? Yang berubah adalah berubahnya mesin sandi encryption dari penggunaan block cipher menjadi stream cipher. Oke, pertanyaannya di sini ada yang sudah pernah main dengan stream cipher, bilang sudah atau belum? Silakan di chat. Yang sudah pernah main stream cipher, silakan bilang sudah. Teman-teman yang belum, silakan bilang belum. Belum ya, banyak yang belum ya, stream cipher ya. Baik, kalau gitu Mas Zendi mungkin kapan-kapan harus digelar nih Mas Zendi tentang block cipher dengan stream cipher. Karena banyak juga yang belum paham nih. Kita kira-kira ya. Nah, ini adalah yang kedua, maka kami menyebutnya dengan the game changer nomor 2 tentang transformasi digital. Kira-kira Mas Zendi mau dipotong atau saya suruh nyerocos lagi? Silakan Mas. Oke, makasih banyak jawab yang kedua. Lanjut aja Pak. Penasaran nih, makin penasaran tadi. Tapi minum dulu, santai dulu, tenang dulu. Ya, yang lainnya tadi kan udah nyiapin kopi nih. Silakan diminum dulu ya, santai dulu. Matanya udah makin asik nih. Tadi udah dijelaskan juga pengalaman Mas Firman ya terkait keluar, terus ternyata dulu itu nggak sesimpel sekarang dalam berjuang itu, sampai harus ngetik juga. Mungkin jari-jarinya udah kayak lemas ya Pak. Mas udah ya mau gimana lagi, namanya itu berjuang. Gak hanya dengan bambu runcing ternyata teman-teman, tapi dengan ketikan jari, dengan tulisan tangan, itu berjuang itu sampai sejauh itu ya.
gitu. Waktu dulu para pahlawan, para nenek moyang kita sangat luar biasa gitu ya. Yang mungkin selama ini undercover ya, maksudnya gak banyak orang tahu ya Mas Firman tentang ini mungkin ya. Cuman orang taunya secara fisik, orang taunya secara bambu runcing perlawanan, tapi behind the scene-nya ataupun di belakang itu banyak hal yang dilakukan oleh para pahlawan. Salah satunya pahlawan Persandian ya Pak. Seperti itu. Monggo dilanjutkan. Game changer kedua udah kejawab yaitu transformasi digital. Kita lanjut selanjutnya Mas. Oke, terima kasih, terima kasih. Saya mau tanya dulu sama teman-teman nih, masih semangat? Tolong ketikkan semangat, 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 semangat. Silakan ketik dulu. Semangat, 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 semangat. Waduh, gas, semangat. Wah, keren banget. Lanjut, gaskan, semangat. Terima kasih Mas Carofi, Mas Muhammad Rizal, Mas Diki, Ruben, terima kasih. Irmai, wah, Infinity, Deo, Yoyo, terima Adi. Oke, lanjut. Semangat nih jadinya nih. Oh Baik, iya, Mas. sebentar Pak, jangan lupa isi presensi ya teman-teman, linknya ada di atas. Monggo Pak, lanjut. Mas. Ya. Ada presensi ya, silakan, silakan. Ada ini ya, ada nanti apa? di akhir ya, linknya. Ada Ada sertifikat linknya Mas ya? ya? Ada, tentunya ada Luar sertifikatnya biasa. gitu. Kalau di pegawai negeri ini ada bonus sertifikat itu bagus karena kita punya kewajiban 20% setahun. Nah, itu harus 20%. terpenuhi. Ini Mas Zendi dan teman-teman dan panitia, terima kasih nih sudah mengakomodir. Orang siber presensi webinar, please teman-teman isi dulu. Ya, bisa dilanjut Pak, bisa terakhir itu, bisa nanti sampai jam 12 malam ya. Bisa sampai besok ya. Itu deadline sampai besok pagi ya yang 7 ya. Karena di sana itu ada ini Pak, ada ringkasan. Jadi teman-teman apa yang teman-teman dapat dari Mas Firman malam ini ringkas dan tuliskan di sana. Karena dari kami komunitas orang siber ingin juga apa sih yang didapetin teman-teman, ingin tahu gitu Pak. Gitu, dapetin teman A entah itu hikmahnya, entah itu apa namanya tuh ada kesan pesan atau ringkasan apapun yang teman-teman dapat dari webinar kali ini itu bisa dimasukkan ke dalam presensi. Tapi gak jangan diisi sekarang juga nggak apa-apa. Sampai besok pagi jam 7 pagi. Ya. Sekarang kita lanjut lagi dengerin Mas Firman. Monggo. Semangat. Ini ada Pak Putu Sundika. Oh, Ken kabari beli. Oh, ada cemungut katanya. Baik. Nah, yang ketiga Mas Dendi, saya dapat pesan nih dari teman-teman. Mas Firman, tolong sampaikan, ini bonus hadiah buat teman-temannya Mas Dendi dan kawan-kawan. Hadiahnya apa? Hadiahnya berupa lapangan tembak. Jadi saya yakin Mas Dendi dan teman-teman semuanya sudah berlatih kan ya? Sudah berlatih red teaming ya, red team. Kira-kira perlu lapangan tembak nggak? Nanti ya di sesi terakhir saya kasih satu link yang diizinkan untuk semua. Daftar for free, di sana ada beberapa server yang perlu dihajar habis. Nanti ya, di ujung presentasi ya. Oke, izinkan saya lanjut. Nah, yang nomor tiga ini hari ini. Hari ini adalah saya selalu tertarik dengan people, process, dan teknologi. Saya melihat people-nya ini mau pamer lagi. Saya punya riset namanya ini Pak. Ini teman-teman. Saya punya riset namanya hypnoandragogy. Andragogy itu kelas orang dewasa tadi ya. Kelas orang dewasa itu namanya andragogy, tapi energinya energi hipnosis. Jurnal saya sudah publish tahun 2018. Ini prakteknya. Ini juga prakteknya. Nah, yang mau saya lihat adalah ini. Yang saya mau pamerkan ini. Nah, teman-teman, ini adalah siklus untuk belajar, khususnya belajar orang dewasa. Caranya, kalau yang merah ini yang versi 1, untuk yang versi 2 saya tambahin ini. Jadi, cara teman-teman belajar, walaupun tidak mendapat kelas formal, how to hacking, how to defense, teman-teman bisa belajar menggunakan pola ini. Pola ini adalah teman-teman pertama harus ada intention, harus ada niat dulu, nawaitu sama self motivation. Saya belajar cyber security buat apa nih? Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian harus pacing. Pacing itu frekuensinya harus sama dengan Pak Dendi sebagai guru misalnya.
cari mentor, cari guru yang terbaik, kemudian tanya jawab, sering pokoknya minta mentoring dan minta coaching. Setelah teman-teman dapat ilmu, maka teman-teman harus leading. Pimpin diri sendiri paling enggak. Pimpin diri sendiri, berlatih, karena yang namanya coding itu harus berlatih. Yang namanya algoritma itu harus berlatih. Kalau ada AI, belajar prompting, seni bertanya ya, prompting itu juga harus berlatih. Kalau sudah mahir, ya ajarin teman-temannya, itu yang disebut leading. Nah, seperti Mas Dendi dan kawan-kawan, saya angkat topi nih, kalau saya pakai topi saya angkat. Bahwa Mas Dendi sudah leading ini, sudah leading artinya sudah memimpin diri sendiri. Mas Dendi sudah memimpin timnya, Mas Dendi sudah memberi kesempatan kita belajar di satu forum ini. Itu kira-kira. Nah, kalau di kelas kami saya ajarin dengan positive vibes. Jadi vibrasi positif itu penting sekali. Karena kalau kita pakai rumus getarannya, kalau orang berpati putih nyebutnya getaran, orang baik itu akan ketemu dengan orang baik. Nggak ada rumusnya orang baik ketemu sama orang jahat, nggak ada. Kalau ada orang baik ngaku orang baik ketemu orang jahat, itu pasti dia ada yang salah dengan dirinya, maka harus berubah. Karena law of attraction-nya ya, waduh rumus apa nih, ngomong apa Mas Firman? Law of attraction-nya memang menyebut orang baik itu temannya orang baik. Itu kira-kira Pak. Nah, belajar sini kemudian harus sering-sering kasih apresiasi. Kalau teman-teman mencatat, saya memberikan apresiasi di forum ini mungkin lebih dari 100 kali kalau saya ucapkan terima kasih kesempatan, Mas Dendi sehat, Mas Dendi teman-teman dari Bali saya puji semuanya, itu memang bentuk dari apresiasi. Dan itu harus keluar, Nah, kalau sudah banyak ngomong apresiasi, jadilah model. Kalau kami di Widyaswara berusaha menjadi model. Mas Dendi ini modelnya orang siber, ya ini dia modelingnya. Jadi kalau mau keren kayak orang siber, lihat aja Mas Dendi gayanya kayak gitu, ngomongnya kayak gitu, posinnya kayak begini, tidurnya kurang dikit, banyak kerjanya. Nah, terakhir jangan lupa, kalau pagi-pagi kita belajar dengan self motivasi, ada istilahnya afirmasi, ya, saya orang baik, saya orang dahsyat, saya orang hebat. Itu biasanya kalau mau tidur kita ditutup dengan ini, dengan self healing, dengan evaluasi diri, dengan permohonan maaf ya sama orang tua, mohon maaf sama guru, mohon maaf. Nah itu biasanya orang tidur kayak gini. Jadi pada saat healing sebelum tidur itu tidurnya nyenyak. Biasanya kenapa orang lambat tidur? Karena kebanyakan overthinking biasanya. Overthinking, gue tadi ngomong apa ya? Nanti kira-kira dia marah nggak ya? Kayak gitu-gitu loh. Nah yang begitu-begitu ya. Padahal juga belum tentu terjadi ya. Kenapa harus dipikirin ya? Overthinking. Nah ini ya, ini apa namanya? Ini sumbang saran saya buat dunia andragogi. Kemudian apa lagi? Nah kalau secara nasional ada yang namanya, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Badan Siber itu punya kampus namanya Politeknik Siber dan Sandi Negara. Dulu namanya Sekolah Tinggi STSN, Sekolah Tinggi Siber dan Sandi Negara. Ini free teman-teman, 4 tahun pendidikan ini free. Yang dicari memang yang background-nya IPA, anak-anak SMA, anak-anak MA, Madrasah Aliyah, yang SMK juga ada, gitu ya. Silakan di sini, ini free, for free. Pak Mas Firman ini kalau udah lulus jadi apa? Ya jadi apa ya? Kalau ke militer bisa jadi letnan 2 gitu ya. Kalau ke sipil jadi golongan 3A. Ini fotonya keren-keren. Kalau ada event, mungkin Mas Dendi sudah akrab dengan teman-teman di Politeknik. Mudah-mudahan lebih sering lagi kolaborasi. Kita kira gitu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi kami punya satu lagi. Ini yang people. Sekarang yang proses. Yang proses itu kami punya yang namanya peta okupasi. Peta okupasi nasional keamanan siber. Nah ini di sini ada petanya, teman-teman semuanya. Ada kalau misalnya junior pentester mana ya? Yang bisa dilihat ya. Ini kayak gini nih,
Kelihatan nggak ya? Nah, teman-teman, ini ada jalurnya nih. Kalau di sini ada kriptografi, nanti yang hijau sampai ke sini. Kalau yang junior pentester belajar VAA, belajar apa VAA itu? Vulnerability analysis misalnya. Sampai mana ini ada petanya. Dan ini pakai menggunakan KKNI level 5, level 6, level 7, 8, dan terakhir CISO 9. Ini dari sisi proses. Dari sisi teknologi, saya nggak boleh cerita banyak, karena saya mau pamer ini. Nah, ini langsung aja dikit aja. Teman-teman, ada yang sudah pernah ikut di situs ini, teman-teman? Tolong bilang sudah, atau yang bilang belum, silakan. Ada yang sudah pernah coba ini? Saya sudah, Pak. Saya sudah. Yang belum, ada yang belum? Sudah? Oh, belum. Rizky belum. Kalisari Akmal sudah. Bambang Iswanto belum ya. Oke. Nanti coba. Ini versi luar. Nah, yang versi dalam, versi Indonesia ada namanya ini, teman-teman. Nah, ini dia. Oh, pakai ini dulu. Sebentar ya, saya stop dulu, saya login. Oh, Oke, rata-rata ini udah pada coba ya Pak, udah pernah coba try hack me ya Pak tadi ya? sudah ya. Oke. Nah, di hacktrace-range. Versinya belum muncul, Mas Firman. Oh iya, belum. Sorry. Emang sengaja. Aduh, alasan aja sih. Ya, ini kelihatan. Oh belum, siap. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, teman-teman? Wah, mantap terlihat, Mas. Oke ya. Nah, ini teman-teman, ini saya dikasih mandat sama ownernya bahwa ini sudah ada sekitar 3.000 yang sudah main. Dan ini sudah berlangsung lama. Bagi teman-teman yang belum, monggo menggunakan alamat ini, hacktrace.ranges.id, kemudian login free. Begitu dapat ini, dapat halaman dashboard. Nanti kalau mau akses pakai VPN akses ya, pakai OpenVPN bisa ya. Yang saya mau kasih lihat adalah ini Pak, teman-teman semuanya. Nah, ini mulainya seperti ini. Teman-teman bikin akun, kemudian nanti bisa pakai ini juga bisa, pakai Kali bisa, pakai Parrot atau Windows bisa. Kemudian OpenVPN-nya sudah koneksi, dan ini ada beberapa mesin yang memang rentan untuk dilatih. Kemudian ini senarionya seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman nanti posisi di sini, silakan bermain di sini, cari sesuatu di sini, mana yang lemah, silakan dipasang, silakan dinikmati. Nanti kalau sudah dapat flag-nya, nanti dikasih tahu aja kalau ini easy, ini intermediate, ini hard, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau udah bisa, ini tembus firewall-nya masuk ke green area sini dan sampai ke workstation. Gitu ya. Kalau yang spree juga gini, silakan masuk. Nah, gitu teman-teman. Ini kami sudah diberi izin untuk Mas Dendi dan teman-teman di sini. Silakan nikmati lapangan tembak ini, mudah-mudahan bisa berlatih. Apakah sudah ada virtual machine? Ada. Kalau di sini ada juga apa namanya stepnya, nah, seperti itu kira-kira. Jadi please ilmunya dipakai buat main di area tembak, jangan menyasar ke kantornya Mas Dendi atau kantornya bank lain, janganlah. Mainnya di sini aja teman-teman.
mainnya di sini aja. Nanti kita bikin event bersama, kita bikin ini yang kemarin nih tahun 2022 kita bikin event. Hadiahnya lumayan juga gitu. Tapi kan saya kira teman-teman nggak nyari hadiah ya, teman-teman nyari target ya. Itu kira-kira. Nah, Mas Dendi, kalau sudah teman-teman sudah melihat ini adalah target baru, maka izinkan kami menyebut bahwa the game changer nomor 3 adalah jaga ruang siber. Hashtagnya begitu. Mas Dendi, kami kembalikan ke Mas Dendi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Ini slide menuju terakhir ya, Mas Firman. Saya tidak bisa berkata-kata berword-word. Luar biasa ya. Mungkin kalimat terima kasihnya juga dalam berbagai bahasa. Sini juga ada thank you. Dijelasin tadi dijelasin hack trace ya, hack trace ya. Mungkin yang teman-teman ketahui ya, ini versi hack the book-nya Indonesia kali ya, Mas. Ya, hack the box tapi dengan kearifan lokal ya, buatan Indonesia, dan tapi nggak kalah seru gitu ya. Saya sempat juga nyoba sih sekali waktu itu akun trial, dan ya nggak kalah seru sama hack the box challenge-nya. Kemudian dari sistem skema-nya juga seru gitu, Mas. Nah, mungkin bisa banget nih suatu saat kita kolaborasi buat semacam kompetisi ya, Mas, yang untuk kegiatan sosial komunitas itu sangat luar biasa, yang mungkin nanti teman-teman juga. Mas Dendi, di sini juga ada loh CTF. CTF. Oh, yang baru ya, yang ARA ya. Oh, I see, Mas. ITS Mungkin ya juga kan. bisa CTF orang siber, nah gitu kira-kira. Boleh juga. Siap, CTF orang siber. Kami sempat ini sih, Pak. Kami sempat buat build up web city app gitu, cuman karena ya kekurangan sumber dayanya jadi belum. Ya sempat, mungkin bisa buat next kita adakan ya, Mas, untuk kolaborasi ya tadi dengan hack trace ya. Luar biasa sekali. Siap. Oke, ini yang baru kemarin ya, Mas Firman, jadi lomba yang dari ITS ya, yang tahun ini ya. Ya, betul. Nah, ini dia. Silakan nanti diakses, dinikmati sampai kenyang lah ya. Itu kira-kira. Oh ya teman-teman, sebelum ini kalau boleh kenalan, ini Instagram saya. Kalau boleh kenalan, saya juga kepengen kenalan sama teman-teman. Kita follow-followan ya. Mudah-mudahan kalau sama Mas Dendi sudah. Kalau sama teman-teman kita follow-followan boleh ya. Terima kasih. Boleh banget yuk. Kita silaturahim nih ke IG-nya Mas Firman nih. Boleh. Oke, saya sih kayaknya udah follow kalau saya. Undang teman-teman yang belum. Betul. Nanti kita bisa saling undang kok. Silakan. Mas Dendi, paparan saya sudah selesai bahwa ada 3 game changer. Nomor 1 itu adalah apa tadi? Indonesia masih ada. Yang kedua itu transformasi digital. Yang ketiga adalah hashtagnya BSSN jaga ruang siber. Nah, Mas Dendi selesai. Summary saya kira itu saja. Kalau perlu diskusi, monggo Mas Dendi. Oke, baik Pak. Oke, baik Mas. Luar biasa. Kita nih udah agak sabar teman-teman. Udah pada follow juga. Silakan yang dari tadi menahan pertanyaannya. Mumpung ini kita masih ada kesempatan untuk discuss. Ya walaupun nanti bisa discuss di lain kesempatan, entah itu di direct message dan lainnya. Tapi alangkah baiknya ini waktu yang pas buat teman-teman tanya. Ya, bisa seputar dari tadi yang materi yang dipaparkan ataupun seputar dengan pengalaman ya Mas Firman. Gak apa-apa ya disenggol-senggol dikit ya tentang pengalaman. Silakan ya. Gak perlu kaku-kaku. Silakan tanya, yang penting sopan ya. Gak perlu panjang-panjang. Silakan tanya ringkas dan nantinya tertuju gitu ya. Ini udah pada follow Mas Ardian, Mbak Siti, Mas Raden, silakan ya. Sekarang Mas Trovan nih, udah waktunya Q&A, silakan. Pasti ini lagi ngetik Mas Firman. Lagi ngetik nih teman-teman. Panjang-panjang ini pasti. Kalau biasanya kan udah muncul nih Mas Trovan nih. Halo Pak Firman. Jadi saya mau tanya nih, kalau buat orang yang mau sertifikasi di bidang cyber security itu di mana ya Pak? Nah, monggo Mas.
Mas, kalau apa tadi pertanyaannya tentang sertifikasi. Kalau di BSSN tidak mengeluarkan sertifikasi untuk profesional, kami lebih difokuskan ke lembaga sertifikasi profesinya untuk pegawai negeri. Kita punya tiga LSP, 3 skema, junior pentester, kemudian yang kedua asisten auditor keamanan informasi AAKI, yang ketiga level 1 SOC. SOC itu apa Mas Dendi? Security Operation Center, Mas. Itu di level 1-nya. Jadi kalau untuk BSSN, LSP-nya mengeluarkan 3 skema, tapi kalau pertanyaan Mas Trovan, kalau untuk luar mungkin bisa pakai provider kali ya Mas ya. Siap. Saya nggak boleh nyebut nama provider nanti. Oh, saya yang nyebut ya, saya aja yang nyebut ya. Iya, banyak provider kayak Isi Kunci, kayak Komtia, itu ngeluarin kayak mungkin kalau pernah dengar sertifikat CH ya kayak gitu, atau kalau tadi bahas SOC ada Certified SOC Analyst dan lainnya, itu banyak banget. Jadi sekarang itu BSSN ngeluarin sertifikasi juga ya profesi ya, Mas Firman? Untuk 3 skema ya Mas. Oh, karena sudah mengeluarkan profesi jadi saingan gitu ya, jadi nggak boleh nyebut merek ya. Nggak bercanda Mas Firman. Di semester 2 ini ada ketambahan 6 skema, tapi belum matang ya rapatnya ya. Mudah-mudahan di tahun depan lah kita matangkan lah itu. Jadi 3 tambah 6 kita punya 9. Mudah-mudahan, minta doanya teman-teman. Amin, semoga dilancarkan ya Mas Firman ya. Mas Dendi, kalau tolong minta sama teman-temannya nanyanya yang gampang-gampang dijawab lah gitu. Siap. Kita ringkas saja teman-teman ya. Kita ada pertanyaan nih dari Mas Trovan. Ini dijawab singkat juga nggak apa-apa Mas. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan silakan langsung tuangkan, bisa ke DM ataupun di grup orang siber di Telegram, kita bisa discuss bersama. Tapi kalau Mas Firman jawabnya singkat-singkat nggak apa-apa Mas. Karena kalau misalkan detail-detail kita sampai subuh juga bisa ini. Pertanyaannya sangat luar biasa soalnya. Kalau ini Mas Fatku tadi bagaimana roadmap keamanan digital dan PDP Indonesia? Mungkin tadi udah sedikit disinggung ya Mas tentang roadmap ya. Nah itu bisa masuk kemana aja Mas gitu. Tapi langsung aja gitu singkat jawabannya. Kemana nih? Tadi kata kuncinya adalah peta apa tadi? Okupasi. Okupasi, masukin aja ke situ. Nah, nanti masuk ke arah PDP juga. Itu kira-kira ya. Ini dari Mbak Resti nih Mas Firman ya. Mas Firman izin tanya nih, banyak teman-teman yang pengen dapat uang, sertifikat, reward lainnya dari melaporkan bug bounty. Sebenarnya apakah itu diperbolehkan? Jadi kerja nih di ranah sini Mas Firman, gimana? Kalau bug bounty, banyak kawan juga yang jadi hunter gitu loh Mas Dendi, kawan-kawan saya juga banyak. Karena memang paginya dia kerja gitu ya, kerja formal, malamnya buat tambahan gitu ya, apalagi sekarang DP rumah kan naik ya, dari 10% ke 15%, jadi memang perlu berkeringat lah malam-malam. Benar, serius Mas. Saya ada cerita motivasi juga. Ada teman saya bug bounty sampai naik haji. Ini serius. Jadi modalnya dari bug bounty itu sampai naik haji. Dari sana. Dia malam terus kerjanya sampai malamnya dia lanjut habis mandi. Terus dia bisa daftar haji, daftar naik haji, luar biasa ya. Berarti jawabannya itu bisa ya Mas Firman ya sebenarnya. Reward ini sudah banyak platform ya yang menyediakan. Kayak apalagi teman-teman ini namanya artificial intelligence memang menyemarakan hidup kita ya. Jadi kalau zaman dulu apa namanya FTP saja mengubah satu lantai di tempat saya, orang-orang radio saya itu ada 25 orang loh Mas. Itu ketar-ketir munculnya internet saat itu, munculnya FTP saat itu. Aduh, saya mau kerja apa ya? Saya nggak ngerti kayak gitu. Tapi hari ini dengan hadirnya artificial intelligence, orang ketar-ketir juga banyak loh. Nah, sekarang muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Don't worry. Seperti virtual assistant yang dulu banyak orang India kerjain, sekarang udah bisa di handphone kita kerjain. Virtual assistant tuh $, juga Mas gajinya. Kenceng juga gitu ya. Oke, silakan Mas, lanjut. Oke, siap, betul.
prompt manager, ada prompt creator sekarang banyak tuh yang buat ChatGPT juga ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan tadi dari Mbak Resti, kemudian Mbak Siti Sarah nih. Pak Firman dan teman-teman di Indonesia atau forum luar, ada forum untuk sharing knowledge terkait vulnerability assessment kah? Nah, bahas terkait fixing vulnerability. Ini pertanyaannya maksudnya gimana ya Mbak? Maksudnya ada gitu ya atau gimana? Ini tidak ada tanda, oh mungkin ada gak gitu? Event Tentunya ada ya Mas? ya di tempat kami itu ada deputi. Kalau pusat itu masuk di deputi 3 ya, deputi 3 itu ada khusus juga untuk informasi, pertukaran informasi, sharing knowledge untuk teman-teman pusat, kementerian-kementerian lembaga gitu ya. Itu ada yang disebut KLD, TNI, Polri, itu yang di pusat. Itu di tempat kami juga ada sharing knowledge-nya, kemudian apalagi sekarang sudah ada CISERT ya, pembentukan CISERT. Ini CISERT ngapain sih, orang-orangnya gimana sih cara pelatihannya, apa yang diajarin sih, apa yang dicari sih, apa yang dicari solusi. Ingat ya, pembelajaran orang dewasa itu problem solving. Jadi memang harus ada masalah baru di solving. Untuk tahun ini, kira-kira ke depan masalah apa ya? Itu masalah dampak, masalah apa istilahnya? Masalah dampak ya. Efek gitu ya, kalau orang Betawi bilang ini gara-gara ngepek gitu ya. Kalau main kelereng itu ada efekan gitu ya, ada efeknya. Itu juga bisa dihitung. Nah, di tempat kami itu ada juga sharing knowledge yang diberikan oleh teman-teman kedeputian di pusat, juga ada yang di daerah. Nah, jadi kalau di 31 itu untuk pusat, 32 itu buat daerah. Semua kabupaten kota, ada berapa sekarang Mas? 500 sekian ya. Itu juga harus belajar kan. Karena serangan siber itu selalu mencari titik yang paling lemah. Paling lemah di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta orangnya kuat-kuat, kita pinter, IT-nya bagus, hardware-nya kenceng. Kita cari yang lemah di mana, misalnya di daerah NTT misalnya, di Bali misalnya, di Maluku misalnya, cari aja titik di sana. Nah, concern kita juga di BSSN, kok jadi ngomongin BSSN ya, ngerepet dikit aja. Nah, concern kami di BSSN juga kayak gitu, kasih awareness lah paling tidak, kasih kepedulian lah gitu. Kalau misalnya ada serangan malware, apa yang harus dilakukan gitu ya. Untuk level 1, paling nggak tahu dulu, oh ini laptop saya kena injek nih, kena attack nih. Oh, wifi kami kena attack nih. Handphonenya Pak Bos kena attack nih. Nah, itu paling nggak tahu itu dulu. Gitu. Setelah tahu itu, nanti step berikutnya gimana cara nanganinnya ya. Harus ngomong sama siapa ya. Nah, itu sharingnya di situ. Makanya kita rajin bikin grup, kita bikin BIMTEK, bimbingan BIMTEK itu singkatan apa ya? Bimbingan inilah ya, bimbingan teknis. Nah, pelatihan-pelatihan yang cuma sehari 2 hari gitu ya. Diajarin tuh cara peduliannya, awareness-nya, kemudian cara komunikasinya pun diajarin. Misalnya orang kabupaten di sana kena gitu. Ini saya harus curhat kemana ya? Ke orang provinsi. Oh, orang provinsi ini ada nih, tanya seperti itu. Jadi kalau kena malware, dia bakal nyari yang orang-orang yang lemah. Itu ceritanya guru kami, Dr. Rubiono Kertapati, Bapak Persandian, itu memang menyebutkan bahwa orang yang lemah itu titik masuk dari kerentanan. Serangan-serangan itu bakal nyari yang titik lemah. Itu kira-kira. Mas Seni, saya kembalikan. Gitu kira-kira, Mas. Monggo, Mas. Oke, baik. Mas. Ini banyak sekali nih, Mas. Ini kita batasin aja ya sampai sekarang, sampai ya, terakhir boleh, nih. boleh. Ya, karena takutnya mau ada yang malam mingguan nih. Bukan saya tentunya, mungkin Mas Firman juga udah terlanjur malam ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak membatasi, nanti teman-teman tetap bisa diskusi, tetap bisa ini. Tadi makanya follow dulu tuh IG-nya. Mas Firman juga sering posting-posting terkait cyber security dan pekerjaannya ya, pengalamannya, pelatihannya. Bisa tuh kepoin tuh, ramein, banjirin tuh story-storynya, komen, tanya-tanya. Waduh, jadi nyuruh ngedidos ya. DDoS attack nih. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini gak apa-apa ya, kita sampai terakhir nih, sampai Mas Gandhi ya, Mas. Apa ya? Kita jawab singkat-singkat aja. Ini teman saya nih, Gandhi nih. Oh, teman ya? Oke, siap. Ini Mbak Siti udah.
Mas Yuni Ciro nih nanya Mas, di BSSN ada program PPIP program, kapan launchingnya? Apa tuh? PPIP, ini kalau nggak salah ini ya, yang perubahan dari PPDP dulu saya pernah Ya, ya, ya. programnya Bug Bounty BSSN ya? Ya itu bukan di ya kalau apa bahasa diplomatisnya ya, tunggu saja tanggal mainnya gitu ya. Nah, coming Paling soon lah ya. paling nggak ini apa namanya Mas Mas apa yang penanya tadi Mas Struven Yuni Ciro. Mas itu Ciro. mohon mohon kepoin apa namanya sosmednya BSSN. Nah, mudah-mudahan di situ ada. Itu kira-kira Oke, ya. baik. Selanjutnya nih, tanpa ini dari Mas MA, tanpa belajar di STSN, kalau mau menjadi bagian dari BSSN bisa nggak, Pak? Oh bisa lewat ini lewat kelompoknya Mas Dendi. Mas Dendi kan bikin bikin komunitas nih ya. Kita bisa saling belajar. Jadi kalau mau membangun bangsa kan tidak perlu lewat PNS ya, tidak perlu melewat TNI atau polisi ya. Tapi niat kita kan mau bantuin bangsa nih. Gimana caranya? Lewat komunitas saja gitu. Seperti saya hari ini saya belajar masuk di komunitasnya Mas Dendi gitu ya. Kalau di Jogja ada namanya apa Mas Dendi? Ada Jogja Cyber Security. Ada juga waktu saya masih di Humas, saya sering bolak-balik Jakarta Jogja, itu juga untuk ngobrol sama teman-teman di komunitas sana. Jadi don't worry, sekecil apapun apa nih, bantuan teman-teman itu sangat bermanfaat. Kalau tadi Mas Dindi cerita, kalau teman-teman tidak punya senjata, tidak punya bedil, tidak punya bambu runcing, di Sandi, orang Sandi dulu hanya punya radio, ya pakai aja radio seperti itu. Dia tidak kontak sama musuh, tapi dia membantu memperlancar komunikasi. Terus yang orang-orang catering gimana? Wah, saya nggak ngerti hacking, saya nggak ngerti teaming, red teaming, saya nggak ngerti, apalagi blue teaming, saya ngertinya kasih makan. Oh nggak apa-apa. Yang red team itu kan perlu makan juga kan? Yang blue team juga perlu makan. Apapun Pak, Mas, D, teman-teman semuanya, apapun profesi kita, selama niat kita menjaga Indonesia, wah keren banget bahasanya ya. Siap, Apapun profesi kita, don't worry. Selama nawa itu kita jaga ruang siber Indonesia, wah saya alhamdulillah banget. Kali-kali saya bisa ketemu orangnya, saya cium tangan. Mudah-mudahan ya. Itu Mas Deni. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Firman ya. Dari kita dulu aja ya Mas, menjaga itu sangat menjaga ya. Dari kita jaga data kita, jaga keamanan kita, nggak share hoax itu sangat-sangat menjaga nih. Kita lanjutkan lagi nih. Ini banyak sekali nih. Atau mau ini saya enaknya gimana nih Mas Firman? Mau kita pilih 3 atau mau jawab sampai tadi terakhir? Karena saya rindu masakan istri saya belum makan malam. Tuh kan belum makan malam kan Boleh kita. maaf. Boleh nggak Mas Dendi pilihkan 3 saja dari Mas, tapi yang pilih Mas Dendi ya. Oh 3 siap. Aduh jadi ini saya takut disalahin. Tapi nggak apa-apa, nanti di bredel aja tuh DM-nya ya buat tanya-tanya ya. Sisanya jadi, kita lewat Telegramnya Mas Dendi ya. Oh boleh lewat grup orang siber, ya. monggo ya. Ya. Tanya di sana ya. Yang belum gabung silakan ya. Orang Siber Indonesia namanya di grup Telegram, nanti tanya di sana ya. Saya pilih 3 ya terakhir nih, 3 terakhir. Nah Silakan, ini Mas. yang pertama Mas Edwin nih. Kalau kegiatan di Pusbang SDM BSSN ini apa bisa kegiatan pelatihan untuk orang umum nggak? Selain kementerian, lembaga, itu apa ya, TNI atau Polri ini? Oh ya, kalau di tempat kami karena tadi saya jadi gurunya PNS, ya orang umum nggak bisa. Tapi jangan kecil hati. Nanti mungkin ketemu saya di webinar gitu ya. Kalau di Pusbang, kalau Pusbang itu nama dulunya adalah Pusdiklat. Nama sekarangnya Pusbang, Pusat Pengembangan SDM. Yang dikembangin itu orang dalam. Kalau yang dikembangin orang luar, nanti kita ketemu di ruangannya Mas Dendi atau ini Mas Dendi. Ikut BIMTEK nanti kalau ada misalnya eventnya BSSN jaga ruang siber kan banyak tuh eventnya, ikut ke sana bisa gitu. Itu Mas. Iya, ikut event-event yang BSSN atau kementerian-kementerian terkait tentang keamanan siber ya. Salah satunya tuh ada yang dari Kominfo, Digitalent ya. Digitalent tuh bisa ikut tuh, Digitalent bagus nih. Silakan. Oke, yang kedua terakhir nih Mas.
Oke, kedua terakhir kita pilihkan. Ini yang mungkin kita bahas nih agak asik nih. Kalau di Jepang itu ada Junmurai, Bapak Internet Jepang atau Internet Samurai. Nah, di Indonesia ada nggak Bapak Internet Indonesia? Setahu saya yang ada tuh Miss Internet ya di Indonesia. Setahu saya ya. Saya pernah dengar ya ada pelantikan atau launching Miss Internet Indonesia. Iya gak sih Mas Firman atau gimana nih? Mas Erwin mungkin bisa pakai tool Hansi di OSIN aja. Tapi kalau yang tadi Sri Sultan Hamengkubuwono sebut itu adalah Bapak Persandian. Namanya Dr. Rubiono Kertopati. Doki, kami memanggilnya Doki karena beliau seorang dokter ini, dokter obat, dokter kesehatan, bukan S3 tapi dokter. Nah, karena dia background-nya dokter, background-nya medis, kemudian senang sama sandi, senang sama enkripsi, maka dia belajar enkripsi dan eksis sampai hari ini. Itu kira-kira. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Firman. Tuh ada juga selain Bapak Persandian, tadi ada juga di Indonesia Miss Internet Indonesia nih. Bagi kaum hawa yang ingin mendarakan, mungkin itu dari APJI ya. Tuh. Tapi terakhir diadain 2019, semoga diadain lagi nih. Oke, terakhir nanti yang belum berkesempatan silakan tanya di grup Telegram ya teman-teman. Oke, satu ya. Bentar ya, Pak. Nih ada. Aduh, ada yang nanya tentang kampusnya BSSN nih, Mas. Mau yang itu aja? Oke. Kampusnya Tentang BSSN di Sawangan. kalau mau daftar di Poltek SSN saat di bagian cek kesehatan apa aja yang dicek nih? Ini mungkin bisa kepoin IG-nya aja kali ya? Ya, IG-nya ya. aja. Tapi kalau mau menambahkan atau menjawab juga nggak apa-apa, Mas Firman. Boleh ya. Oke, baik. Kalau SSN atau sekarang namanya Politeknik ya, memang kami punya strategi untuk menjemput bola ke teman-teman di daerah. Kemudian ada istilahnya try out gitu ya ke daerah-daerah, ke ujung Sumatera, ke ujung pulau-pulau yang lain gitu ya. Halo, terdengar suara saya? Semuanya freeze. Oke, bisa ya? Cek terdengar, Nah, terdengar Mas. keren. Ada ya. Nah, itu begitu sudah dapat sampai ke ujung-ujung pulau, terus kita kasih pencerahan, ada istilahnya tryout, teman adik-adik dari Poltek jalan ke sana, dan untuk prosedurnya kita ikut sama BKN, CAT-nya BKN. Itu kira-kira. Kalau tes kesehatannya apa? Ya mungkin dari rambut, saya bocorin ya, dari rambut ke jempol kayaknya, dites semuanya kayaknya. Gitu kira-kira Mas. Sangat menjawab, itu sangat jelas pastinya dari rambut ke jempol kaki ya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Mas Firman. Sayang sekali sudah 2 jam ya kita discuss dan masuk ruang Zoom. Teman-teman harus tahu nih, Mas Firman udah join sebelum jam 8 tadi. Sudah kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang. Jadi tepat ini udah 2 jam ya bersama Mas Firman. Saya tadi sudah sempat discuss juga. Nah, karena waktu yang sedikit ya, nanti diskusi lagi ya di grup Orang Siber, udah di-share tuh sama Mas Ardian di t.me Orang Siber. Nah, itu bisa dicek di IG-nya juga, di-follow, ada IG Orang Siber sama @rfirman pakai S. Ya, jangan lupa ada S-nya ya. Ya, S ya, bukan anget ya, Pak. Ada S-nya. R Firmans ya. Biar dingin, Oke, biar terima dingin. kasih banyak. Biar dingin. Nah, kenalan kita ini. Oh, link presensi saya share lagi ya. Nah, monggo. Silakan diisi ya teman-teman, maksimal besok jam 7 pagi biar langsung dibikinkan sertifikatnya. Silakan. Ya itu di atasnya tuh. orangsiber.com/presensi-webinar. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Mas Firman. Semoga kita ketemu lagi. Harapan saya kita bisa bikin event yang langsung ya, yang seminar. Kita sedang coba buat pengajuan kerjasama nih Mas Firman dengan beberapa partner ya. Insya Allah semoga di ACC. Jadi ingin ya, karena sekarang udah kita lepas dari pandemi, ingin dong sekali-kali ya Sabtu tuh ya keluar gitu ya, nggak di ruang Zoom aja di laptop atau di misalkan di ballroom di mana, tapi tetap free gitu karena Orang Siber ingin memberikan edukasi yang free gitu ya buat teman-teman semua, biar nggak ada alasan males belajar cyber security mahal, nggak ada kayak gitu nanti ya. Nah, tadi saya sempat mengutip ya kata-kata dari Pak Firman. Jadi kita
kalau misalkan ingin berkecimpung di cyber security yang nggak hanya cuma dari lulusan kampusnya BSSN, nggak cuma dari BSSN-nya itu sendiri, tapi yang terkecil itu ya kita dari diri kita sendiri. Pesan dari orang siber yang ingin selalu disampaikan di setiap webinar adalah sayangi data kita ya, sayangi selalu data kita di internet, harus bijak ya, check and recheck, dan juga jangan mudah percaya ya. Jangan mudah percaya dengan siapapun, karena sekarang ingin juga ini terakhir ya Mas, kita ingin tagline apa pesan-pesan yang biasa disampaikan oleh orang siber ketika ada telepon masuk, misalkan mengatasnamakan bank ataupun siapapun keluarga kita, jangan mudah dipercaya banyak masuk. Ketika ada undangan atau aplikasi-aplikasi atau dan sejenisnya masuk ke WA, itu jangan langsung diklik, biasakan untuk cek and recheck, bisa di virus total. Nah, dan terakhir udah di share Mas Ardian, sayangi datamu seperti kamu menyayangi pasanganmu. Nah, karena jejak digital lebih menyeramkan daripada jejak paranormal. Terima kasih buat Mas Firman. Salam sehat untuk semuanya. Thank you Brad buat Mas Firman. Sehat selalu buat teman-teman juga. Mungkin ada inilah apa namanya tuh, bukan kata-kata terakhir ya, sedikit ya terakhir. Closing remark. Closing statement ya, closing statement. Teman-teman terima kasih, Mas Denny terima kasih sudah kesempatan. Nah, bagi saya teman-teman, saya selalu bilang ke teman-teman di kelas saya, karena ini barang baru buat saya, teman-teman adalah harta karun saya. Karena harta karun, saya akan jaga teman-teman, saya akan jaga spirit teman-teman, saya akan jaga jaringan melalui Mas Denny. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya, kita bisa bela negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Musuh itu kalau nyerang itu tim, pakai tim strateginya full. Kita juga dong ya, kita juga harus Mas Denny, sebelum saya tutup, boleh dong lagunya apa namanya tadi? Berisik, manusia berisik, Dere itu siap, benar. Siap. Terima kasih Mas Denny, teman-teman semuanya. Siap. Ayo teman-teman sambil on cam yuk, terakhir ya, sambil foto kita nyetel lagunya. Jadi sebenarnya lagu-lagu tadi itu request dari Mas Firman nih. Mungkin tadi ada yang bilang playlistnya bagus atau apa. Kali-kali ya lagu manusia berisik dulu ya. Ayo teman-teman on cam ya. Kita mau apa namanya tuh, mau pamitan dan juga mau selesai untuk webinarnya manusia berisik. Aduh, udah saya close lagi Mas, bentar. Tadi saya nyari manusia berisik 2 jam looping nggak ada. Oke nih, ayo adik, bentar. Oke, terima kasih banyak. Oke. Udah kedengeran?